warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, semoga kalian sehat selalu ya. Dan jangan lupa untuk bersyukur untuk hari ini. Oh ya, sebelumnya aku mau ngingetin buat kalian yang sering keluar rumah, jangan lupa pakai masker ya. Selalu cuci tangan juga. Masa jaga kesehatan aja nggak bisa, apalagi jahat nih. Iya. Oke, sebelumnya perkenalkan, nama saya Riki Swanto. Dan saya ucapkan selamat datang dan selamat mendengarkan di podcast STE, semua tentang ekonomi. Dan tentunya kali ini aku tidak sendirian karena aku ditemani oleh dua narasumber yang sangat luar biasa. Dan langsung saja kita sambut dong untuk narasumber kita, Kak Kris dan juga Kak Sony. Halo. Apa kabarnya Kak? Alhamdulillah baik. Pepatah mengatakan, tak kenal maka tak sayang. Maka dari itu sebelumnya silakan untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Dimulai dari Kak Kris. Ya, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Kris Aldianto. Saya merupakan mahasiswa dari Universitas Pekalongan, Prodi Manajemen. Ya. Oke, dilanjut Kak Sony ya. Perkenalkan, nama saya Ahmad Musonif. Saya merupakan mahasiswa Universitas Pekalongan, program studi manajemen Fakultas Ekonomi. Kebetulan juga saya satu kelas nih sama Kak Kris. Ya. Oke. Kalau boleh tahu untuk Instagramnya apa ya Kak? Mungkin teman-teman podcast STE ingin lebih tahu lebih jauh nih terkait dengan Kak Sonip dan juga Kak Kris. Nanti biar langsung aja DM ke Instagramnya masing-masing. Instagramnya siapa dulu ini Mas? Terserah dari keduanya yang penting. Mungkin dari Kak Sonip dulu aja nih. Ya, saya ya. Oke. Buat yang ingin lebih tahu tentang saya ataupun ingin bertanya-tanya, bisa langsung DM saja ke @snf24. Oke, kalau Kak Ya, Kris? kalau nama IG saya Kris Aldi YA08. Krisnya pakai Z ya 2, kalau pakai S ini. Iya, oke. Untuk IG-nya nanti bisa aku langsung taruh di bawah ini ya. Nanti bisa langsung di follow aja untuk kedua pemateri kita. Oke, baiklah, kali ini kita akan membahas terkait dengan digital marketing di era new normal ini. Nah, penasaran kan gimana ceritanya? Tetap stay tune di podcast STE, semua tentang ekonomi. Oke, seperti yang kita ketahui dalam hal penjualan produk ataupun jasa, kita tidak akan jauh dari kata marketing. Marketing sendiri merupakan proses penjualan atau pemasaran produk atau jasa kepada masyarakat yang tujuannya untuk meningkatkan penjualan. Kemudian marketing sendiri itu ada dua, yang pertama secara offline, yang kedua yaitu secara online. Untuk yang secara offline sendiri itu ada personal selling seperti door to door. Maksud dari door to door sendiri yaitu kita menawarkan produk atau jasa langsung dari rumah ke rumah. Sedangkan yang secara online yaitu digital marketing. Menurut pandangan Kak Kris nih, apa sih yang dimaksud dengan digital marketing? Ya, Kak Heri. Kalau menurut saya, marketing digital adalah pemasaran online yang menjual barang atau produknya yang melalui media sosial seperti IG, WhatsApp, Facebook, blog, website, dan masih banyak lainnya. Yang intinya menggunakan jaringan internet. Itu sih Mas. Oke, kalau menurut Kak Sonip nih, gimana kalau apa yang dimaksud dengan digital marketing? Ya, digital marketing merupakan sebuah proses memperkenalkan produk ataupun memasarkan produk kepada konsumen dengan menggunakan media digital. Tujuannya sendiri itu untuk menjangkau customer sebanyak-banyaknya, secara efektif dan juga efisien. Gitu Mas. Oke, kalau boleh tahu nih Kak, mungkin dari Kak Sonip ataupun Kak Kris sekarang ini masih berbisnis apa yang masih digeluti, dan apakah sudah menggunakan atau memanfaatkan digital marketing? Mungkin dimulai dari Kak Kris dulu. Ya, jadi kalau sekarang ini sih saya masih menggeluti usaha kue kering, yaitu menjual kue nastar, kue pangkat kacang, dan kue salju, dan pokoknya kue lah. Dan itu saya sudah memanfaatkan marketing digital di usaha saya. Oke, kalau Kak Sonip gimana Kak?
Ya, untuk saya ya saat ini itu sedang menggeluti bisnis kuliner, terutama itu makanan-makanan ringan seperti rengginang, keripik, peyek dan juga sejenisnya. Dan tentunya saya itu sudah menerapkan digital marketing dalam proses memasarkan produk saya ini, Mas. Oke. Oh ya Kak, kalau boleh tahu untuk nama produknya apa ya Kak? Mungkin teman-teman podcast STE ada yang minat dan mau order nih terkait dengan produk yang Kak Kris dan juga Kak Sonip jual. Oh, soal nama produk saya yaitu cooker Mas Al. Ya kalau kepo-kepo atau ingin pesen bisa cek IG. IG-nya namanya cooker Mas Al. S-nya 2. Oke. Kalau Kak Sonip sendiri apa nih Kak? Ya, untuk nama produk saya sendiri itu Klitikan Makhat. Buat teman-teman yang kepo, ingin tahu ataupun ingin order bisa langsung DM ke IG-nya saya ini, IG buat produk saya ini, yaitu Klitikan_Makhar, atau bisa langsung pesan ke rumah saya, datang langsung ya. Alamatnya di Dukuran Dukuning, Desa Harjosari, Kecamatan Doro, Kabupaten Pekalongan. Oke. Untuk Instagramnya nanti aku taruh di bawah ya dan bisa langsung diakses ke Instagram. Baik, mungkin untuk Kak Kris dan juga Kak Sonip nih, apakah ada perbedaan terkait omset yang didapatkan ketika wabah virus corona ataupun sebelum wabah virus corona? Apa ada perbandingan terkait dengan omset yang didapat? Silakan mungkin dari Kak Sonip dulu. Ya, untuk masalah omset itu jelas menurun ya Kak, dengan adanya virus corona ini. Itu mungkin bukan hanya saya saja, tapi dirasakan oleh para pengusaha lain. Tapi saya terus memutar otak, mencoba bagaimana caranya agar bisa menjual produk ini dan memasarkan produk ini, yaitu dengan menggunakan digital marketing. Oke, kalau dari Kak Kris sendiri gimana Kak? Ya Kak, kalau omset atau pendapatan di wabah corona seperti ini sangat menurun gratis Kak. Saya sebagai pengusaha itu saya sebagai pembisnis itu sangat dirugikan dari COVID ini Kak. Oke. Mungkin dari kalian strategi marketing apa sih atau strategi pemasaran digital yang seperti apa yang digunakan untuk menanggulangi penurunan omset yang mungkin bisa dikatakan sangat signifikan ini? Mungkin dari Kak Kris gimana nih Kak? Ya Kak, untuk strategi yang saya jalani dalam usaha saya dalam wabah COVID-19 seperti ini, saya memanfaatkan digital marketing, yaitu melalui media sosial seperti membuat story di IG, buat story di WhatsApp, buat cerita branded di Facebook, dan saya juga membuat blog yang di situ ada informasi lengkap tentang kue kering saya, dan juga membuat website sama lainnya sama blog, dan juga saya memberikan diskon buat para pembeli. Ini juga kan bulan puasa, jadi banyak-banyakin diskon biar berkah. Oke. Mungkin dari Kak Sonip gimana Kak strateginya? Ya, untuk strategi yang sudah saya jalani kurang lebihnya sama nih kayak strategi punya Kak Kris. Jadi saya membuat iklan dan memasangnya di Instagram, WhatsApp, Twitter, dan juga saya membuat blog di situ. Selain itu saya juga menggunakan sistem dropship ke toko-toko di pasar maupun di lingkungan saya.
dan juga banyak teman-teman saya yang bersedia menjadi reseller produk saya ini. Ya, begitu Kak. Oke. Tadi kan Anda menjelaskan terkait dengan bisnis yang Anda geluti itu sudah menggunakan digital marketing. Mungkin dari Kak Sonip sendiri nih, bagaimana langkah-langkah membangun digital marketing yang sudah Kak Sonip terapkan sehingga bisa dikatakan Kak Sonip itu berhasil dalam pelaksanaan digital marketing ini? Ya, jadi untuk saya sendiri ini langkah-langkah yang sudah saya terapkan dalam aktivitas digital marketing, khususnya dalam proses memperkenalkan produk saya ini ke customer ataupun ke pasar, itu ada beberapa langkah. Jadi yang pertama itu kesadaran, bagaimana kita bisa membangun kesadaran konsumen, yaitu bisa menggunakan atau dengan cara membuat iklan dan memasangnya di media sosial. Kemudian yang kedua, ketertarikan. Jadi bagaimana kita caranya untuk membuat customer itu tertarik dengan produk kita, yaitu seperti tadi kita membuat iklan dengan sekreatif mungkin. Kemudian yang ketiga itu keinginan. Setelah tertarik, pasti dalam diri konsumen itu ada rasa berkeinginan untuk membeli produk kita ataupun memiliki produk kita. Dan yang terakhir itu tindakan. Jadi itu merupakan langkah yang terakhir ataupun penentuan bagi konsumen nantinya akan membeli produk kita ataupun tidak. Begitu Kak. Oke. Menurut Kak Kris nih, apa kelebihan pemasaran secara digital atau secara online dibandingkan secara offline? Dilihat kan sekarang ini masih situasi pandemi kayak gini Kak. Mungkin kelebihannya apa sih Kak? Ya Kak, untuk kelebihannya dari pemasaran online dalam situasi sekarang ini sih Kak. Yang pertama, biayanya yang dikeluarkan lebih murah daripada kita memasarkan secara offline. Dan yang kedua itu kita dapat menjangkau konsumen yang lebih luas, yang dari daerah ke daerah lain. Dan yang terakhir itu ini Kak, lebih efektif digunakan di pandemi sekarang ini sih Mas. Gitu Mas. Oke, mungkin kita bicara terkait dengan digital marketing atau pemasaran secara online atau secara digital. Mungkin dari Kak Sonip sendiri, apa sih kunci sukses pemasaran secara digital? Mungkin kan teman-teman dari podcast STE ingin tahu nih, kunci sukses dari Kak Sonip bisa berhasil dalam digital marketing, terutama bagi pengusaha-pengusaha yang masih awam nih Kak. Kunci sukses ya Kak. Iya. Padahal saya belum begitu sukses ini. Kak Sonip sukanya merendah nih Kak. Ya, enggak apa-apa. Jadi buat teman-teman nih yang mendengarkan podcast ini ataupun menonton podcast ini, saya ada sedikit tips nih. Yaitu yang pertama pastinya kita harus berdoa, terus berusaha, pantang menyerah. Kemudian kita juga harus memperhatikan langkah-langkah dalam proses digital marketing seperti yang tadi sudah saya jelaskan itu. Kemudian pasar itu kan komunikasi, tempat komunikasi dua arah ya Kak. Jadi untuk mendapatkan komunikasi tersebut, produk kita itu harus mendapatkan positioning terlebih dahulu, harus memiliki tempat, yaitu dengan cara kita memasang iklan di media forum, blog, dan juga yang lainnya. Tapi menurut saya yang lebih efektif itu bisa menggunakan Instagram, WhatsApp, maupun Facebook Kak. Gitu. Oke, mungkin dari Kak Sonip, apakah dalam pemasaran produknya itu menyewa ataupun memakai jasa influencer ataupun selebgram kayak gitu Kak? Ya, tentunya saya memakai influencer dan juga saya menggunakan jasa selebgram untuk mengendorse produk saya ini Kak. Oke, pada intinya digital marketing merupakan suatu pemasaran
yang memanfaatkan media sosial sebagai perantaranya seperti melalui IG, Facebook, blog, YouTube, dan masih banyak lagi. Kemudian manfaat dari digital marketing sangatlah banyak. Selain mudah, murah, dapat diakses dimanapun, kapanpun, dan siapapun. Apalagi di era pandemi ini, selain kita mematuhi protokol kesehatan dengan work from home, WFH, kita juga dapat menekan pengeluaran terkait dengan biaya pemasaran. Dan buat teman-teman semua tetap ikutin terus ya podcast STE semua tentang ekonomi. Kemudian saya ucapkan terima kasih banyak kepada narasumber kita yang sangat luar biasa yang telah meluangkan waktunya untuk sharing-sharing di sini. Saya ucapkan terima kasih kepada Kak Sonif dan juga Kak Chris. Ya, sama-sama Kak Heri. Oke. Semoga ilmu yang disampaikan dapat bermanfaat buat kita semua. Amin amin ya robbal alamin. Mungkin akhir kata saya Heri Kiswanto dan kedua narasumber saya Kak Chris dan juga Kak Sonip izin undur diri. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.